Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat alhamdulillah kita berada di tempat yang begitu indah dengan ciptaannya. Insyaallah ya. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah kita akan ngosai, Ustaz. Bahasanya kita ngosai, ngobrol santai aja. Kita ngobrol santai aja. Tentang apa ya? Tentunya tentang alam. Di perjalanan kemarin, ya alhamdulillah kita juga disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang indah, pemandangan yang begitu menawan. Nah, kita akan membahas sedikit korelasinya tentang pemandangan yang ada di hadapan kita dengan agama. Nah, oke Ustadz, saya sedikit jelaskan narasumber kita, yaitu Ustadz Dean. Ya, beliau lahir di Depok tahun 94 nih, masih muda. Tapi alhamdulillah sudah memiliki putra 3 ya? 3. Oh 3, alhamdulillah. Itu laki-laki semua atau ada perempuan ya, Ustadz? Alhamdulillah laki-laki semua. Laki-laki semua. Ya, alhamdulillah. Beliau lulusan Libya di tahun 2020 kalau tidak salah ya, 2020. Oke, Ustaz, kita kan sedang di Bromo nih kebetulan, dan kita juga sedang dikelilingi gunung-gunung yang begitu indah, menawan dan lain sebagainya. Nah, gunung itu kan, Ustaz, sebuah tempat yang menjulang tinggi ke atas, Ustaz. Dan kita pun nengok gunung itu seperti wah, tinggi sekali gitu kan. Nah, banyak nih perspektif dari berbagai latar belakang golongan dan agama yang mengartikan gunung itu. Nah, menurut Ustadz, kira-kira perspektif dalam Al-Quran terhadap gunung itu seperti apa sih, Ustadz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Gunung ini merupakan makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang mana sebagaimana yang antum tanyakan tadi Ustadz, memang terjadi ya berbagai definisi ya dari berbagai perspektif. Salah satunya tentu saja ketika kita tadi naik jeep, kemudian kita melewati petilasan-petilasan, kemudian sesajen dan lain sebagainya. Mungkin untuk sebagian agama non-Islam menganggap gunung ini memiliki hal yang mistis yang mungkin berpengaruh terhadap kehidupan mereka secara religinya. Maka dari itu perlu kita pastikan, kita tanamkan kepada diri kita dan juga anak-anak semuanya bahwasanya gunung ini ciptaan Allah. Gunung ini adalah makhluk. Gunung ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Ustadz, di Al-Quran itu banyak disebutkan lafaz gunung. Terkadang disebutkan dengan lafaz mufrad jabal, terkadang juga jamaknya jibal gitu, rawasi dan lain sebagainya. Di antaranya Allah SWT menjadikan gunung ini sebagai tanda rahmatnya. Ya, wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Ketika Allah SWT mengisahkan kepada ashabul hijr yang banyak sekali membangkang kepada para rasul yang diutus kepada mereka, Allah kisahkan bahwasanya mereka ini memahat gunung-gunung yang mereka tinggal di dalamnya dalam kondisi yang aman. Itu salah satu rahmat Allah SWT yang Allah SWT kasih untuk kita berupa gunung. Kemudian juga Ustaz, Allah SWT juga berfirman di surat An-Naba ya, setelah 5 ayat menerangkan tentang bagaimana pertanyaan-pertanyaan orang-orang kafir musyrikin Quraisy tentang benar atau enggak sih tentang kiamat, benar enggak sih kita akan dibangkitkan lagi. Ternyata Allah SWT berfirman, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Bukankah kami jadikan bumi ini sebagai hamparan dan gunung ini sebagai watat, yaitu pasak yang tertanam. Yang ternyata Ustadz, belakangan ini diketahui bahwasanya gunung itu tidak hanya menjulang di atasnya saja ya. Masya Allah ya. Ternyata sampai ke dalam, yang mana itu memang terjadi lempengan bumi yang bertabrakan, dan itu menjaga agar tidak terjadi banyak goncangan. Dan banyak sekali manfaat-manfaat gunung yang Allah SWT kasih. Salah satunya juga ada di surat Luqman ya, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, dan Allah jadikan di bumi ini
gunung-gunung ya yang menjadikan kalian itu merasa aman, merasa nyaman, tidak terjadi goncangan dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin salah satunya, yaitu rahmat Allah SWT. Akan tapi Ustaz, di samping itu gunung juga diartikan dengan kedahsyatan dan kebesaran Allah SWT. Jadi ada dua ayat Ustaz yang menerangkan tentang bagaimana Allah SWT itu dengan gunung yang sebesar ini ya, kita lihat semuanya, Allah bisa hancurkan semudah-mudahnya. Allah SWT berfirman, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir saja langit ini terbelah, bumi ini terpecah, dan juga gunung-gunung itu hancur. Gara-gara apa? Anda'ul lirrahman, yaitu mereka menyangka bahwasanya Ar-Rahman, Allah itu punya anak. Gara-gara ucapan seperti itu, Allah bisa saja menghancurkan gunung. Dan ada satu lagi Ustaz, Allah SWT berfirman di akhir surat ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah kita turunkan Al-Qur'an ini di atas gunung, tentu saja engkau akan melihatnya tunduk ya, tunduk lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan memang contoh-contoh ini Allah sebutkan di Al-Qur'an agar kita itu berpikir bahwasanya gunung yang sebesar ini saja bisa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Ustaz, mungkin di antara dalil-dalil yang menjelaskan tentang gunung, yaitu di surat pendek ya, kita hafal Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka al-Qari'ah yauma yakunun nas kal farashil mabthuth. Pada hari Qari'ah itu Ustaz, ketika terjadi kiamat, manusia itu berterbaran seperti anak-anak, bingung mau kemana. Wa takunul jibalu kal ahdil manfush. Gunung itu Ustaz akan terbelah Ustaz, menjadi seperti kapas yang bertebaran. Dan tidak hanya di satu ayat saja, banyak ayat yang menjelaskan tentang kebesaran Allah SWT, dan Allah gunakan salah satu makhluknya adalah gunung. Kurang lebih mungkin seperti itu Ustaz. Masya Allah, menarik sekali ini pembahasannya. Lantas Ustaz, nih banyak nih yang menjadikan gunung-gunung itu tempat-tempat keramat Ustaz. Dan ada mungkin sebagian daripada mereka yang menjadikan itu kuncen. Nah, bahasa kuncen ini kan Ustaz, kalau nggak ada kuncennya, gunung ini akan berbahaya Ustaz. Nah, bagaimana hukumnya orang yang meyakini hal tersebut, dan apa yang bisa Ustadz sampaikan kepada khusus teman-teman yang ada di media sosial, apa pesan untuk orang yang masih meyakini bahwasannya gunung itu harus ada puncak dan lain sebagainya? Benar, barakallahu fiik. Jadi memang itu yang paling penting adalah penanaman akidah yang harus kita ketahui bahwasanya, sekali lagi, gunung itu adalah makhluk Allah, dan kita dilarang untuk meminta kecuali kepada Allah saja. Kepada makhluk Allah kita tidak boleh meminta, bahkan kepada gunung yang sebesar ini pun kita tidak bisa memintanya. Maka dari itu kita harus menanamkan akidah yang kuat kepada diri kita sendiri dan juga anak-anak kita, bahwasanya gunung itu memang di antara makhluk-makhluk Allah, dan makhluk itu tidak pantas untuk dimintai doa dan dimintai peribadatan. Insya Allah. Berarti pentingnya kita menanamkan tauhid kepada anak kita sejak dini ya Saudara, agar tidak salah dalam meyakini mana yang hak, mana yang tidak. Di sini Ustaz, kita juga banyak melihat gunung-gunung yang begitu indah, kemudian memiliki nama-nama. Di sini ada Gunung Bromo Ustaz, kemudian di sebelah sana ada Gunung Rinjani dan gunung-gunung yang lain gitu Ustaz. Nah Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz, ada nggak sih Ustaz nama-nama gunung yang spesifik gitu ya, yang disebutkan dalam Al-Quran gitu Ustaz? Ada nggak Ustaz? Ada Ustaz, di antaranya yang paling terkenal adalah Gunung Tur ya. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Ini kitabnya kepada Bani Israel ya. Yaitu ketika Allah ambil janji mereka dan mereka diangkat di atas Bukit Tur Sina. Kemudian itu adalah salah satunya. Kemudian juga berkaitan dengan kapal Nabi Nuh yang mana berhenti di Allah SWT sampaikan wastawa ala hudi, yaitu nama suatu gunung
yang dikatakan itu di Irak ataupun di Turki. Kemudian juga tentang Arafat ya. Arafat. Faida qadaitum min Arafat, dan ketika kalian selesai dari Arafat, yaitu bukit ya, atau dinamakan juga gunung Jabal Rahmah Ustaz, kalau misalnya saya masih ingat ya, Arafat. Yang umroh mungkin tahu ya. Dan terakhir sebenarnya penyebutan gunung dan bukit itu mirip-mirip ya. Maka bisa dimasukkan juga innas safa wal marwata min sya'airillah. Bukit Safa dan Bukit Marwah itu merupakan syiar-syiar daripada agama Islam. Mungkin itu diantara yang Allah sebutkan namanya secara khusus, dan masih banyak yang tidak disebutkan. Nah, dari nama-nama itu Ustaz, mungkin nggak, kan orang berpikiran begini Ustaz ya, oh, ketika ada nama suatu tempat disebutkan dalam Al-Quran, sunnah untuk dikunjungi Ustaz. Bagaimana Ustaz? Pandangan Ustaz terhadap orang-orang yang meyakini seperti itu Ustaz? Tayyib, Allah alam bisawab ya, anak nggak pernah dengar, cuma memang tidak ada tempat-tempat khusus yang disunahkan untuk mengunjungi, dan kita hanya pada 3 tempat saja yang mana pengunjungannya itu bernilai ibadah. Selain daripada itu memang tidak ada tujuan ibadah, hanya saja untuk tujuan rekreasi silakan. Awalam yasiru fil ard, apakah kalian tidak berjalan di atas bumi? Ya Allah akan memerintahkan untuk melihat juga bagaimana kita bertadabbur, kita lihat. Kalau hanya di kelas saja mungkin kita akan gunung itu ya, gunung itu seperti ini dan ini. Tapi ketika kita lihat, oh ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan anak-anak juga mempraktekkan ketika naik gunung mengucapkan takbir, ketika turunan mengucapkan tasbih gitu. Dan di gunung juga mengagungkan asma Allah, kita tidak meninggalkan sholat, bahkan tadi kita menunaikan sholat subuh dulu sebelum kita naik untuk lihat sunset. Seperti itu Ustaz. Alhamdulillah. Ya, akhirnya kita sudah tercerahkan nih. Ya, harus kita gunung ini Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlu kita minta doa kepadanya, menyembah kepadanya, dan sujud kepadanya. Ya, artinya gunung makhluk Allah, artinya yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dan ini mungkin sebagai tanda iman terhadap tauhid rububiyah, betul nggak? Karena tauhid rububiyah itu kan meyakini adanya Allah dengan ciptanya, betul nggak? Benar. Iya. Begitu Ustaz ya? Iya Ustaz. Nah, oke, mungkin itu ngosai di Rihlah ini. Nantikan program ngosai ini, ngosai itu apa sih? Ngobrol santai, ya, ngobrol santai. Ini program terbaru dari Asyifa Tahfidz. Nantikan di program ngosai. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas waktunya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat.